Bismillahirrahmanirrahim. Allah mudahkan kegiatan kita di malam hari ini untuk belajar yang tadi adalah cerita ya bagaimana kisah pada saat saya ada poster rumah usaha keliling ya seperti itu ya. Akhirnya saya marketing kembali ya, marketing ada di kayak di pasar gitu ya. Kalau saya menamakan di pasar buku, ya itu berarti marketing buku. Kalau ini kan di pasar ada di lapangan gitu ya. Bagaimana kondisi di lapangan itu? Alhamdulillah sih dengan berbagai persoalan ya, baik itu persoalan rumah tangga, persoalan mungkin yang sampai ke klinik-klinik gitu, sampai yang klinik goib gitu. Saya alhamdulillah bisa menanganinya yang selama ini, misalnya rumahnya kayak gini kayak gitu, kemudian ada ini ada itu yang bersifat goib gitu ya. Tapi saya enggak mau belanja ke sana, pokoknya langsung saya netralkan. Saya walaupun saya ketemu ada penampakan apa, ada penampakan ini, saya enggak mau mengikuti gitu kan. Nah mereka itu kan sebenarnya tinggal kita mau fokus ke sana apa tidak. Kalau mau fokus ke sana dia datang gitu, dia menampilkan banyak gambar. Nah saya enggak mau fokus ke situ karena saya fokusnya adalah untuk perbaikan di finansial ya, kemudian di kesehatan sama di sakinah mawaddah warahmah keluarga. Jadi maka saya tidak fokuskan ada di klinik, misalnya ada siluman ular gitu ya, ada siluman harimau gitu kan. Saya tidak mau untuk belanja ke sana gitu kan. Nanti habis waktunya, habis tenaganya, energinya dan lain-lain gitu ya. Saya fokusnya untuk menutup layar itu, kemudian setelah itu untuk bisa dibenahin kenapa sampai seperti itu halnya terjadi. Saya juga tidak mau cerita panjang, cuma ini untuk langkahnya berikutnya. Udah itu tidak usah untuk diingat atau diulas kembali. Ya sebenarnya ada, cuma saya tidak mau belanja ke situ. Yang penting selesai nih untuk kita perbaikan, jenengan maunya kemana seperti itu ya. Akhirnya nanti lebih cepat sebenarnya gitu. Nah pada saat ada yang banyak terapi ke saya, sebenarnya yang mengikuti di belakangnya itu kayak banyak sekali itu yang bersifat goibnya itu. Kayak kemarin ada yang terapi ya, terapi itu di tempat saya terapi 2 jam gitu ya. Itu tuh dideteksi dokter itu enggak ada penyakitnya. Nah tapi beliaunya itu rasanya tuh enggak nyaman gitu ya, panas, dingin ya, kemudian radang enggak sembuh-sembuh. Lalu minum air doa dan hanya ada terapi aja. Kurang lebih sih 2 pekan ya, harus ada maintenance gitu ya, harus ada di Insan Mulia gitu kan, harus rutin minum air doanya, kemudian mempraktekkan petunjuk-petunjuk jurus yang harus dikerjakan gitu kan. Alhamdulillah 2 minggu itu ada perubahan baik, orangnya sudah sembuh, langsung sembuh, bahkan kemudian suaminya happy banget. Nah saya hari Ahad besok itu langsung untuk bisa ada di sana kembali gitu mau ada ngaji Al-Waqiah bareng akhirnya di sana gitu, karena tanda selamatan, pembersihan rumahnya dan lain-lain seperti itu. Beliaunya juga udah sembuh alhamdulillah. Nah akhirnya di sana banyak nih request seperti itu. Mungkin bisa jadi di tempat lain ya, karena kemarin pada waktu SHMR itu, Bunda bisa enggak nangani kayak gini Bunda? Bismillah bisa gitu. Jadi udah depresi berat ya untuk anaknya beliau, informasinya seperti itu. Bismillah nanti bisa, yang penting percaya sama saya, yakin dengan ilmunya. Kalau tidak sih memang tidak bisa kerja gitu, nggak worth it gitu ya. Tapi kalau misalnya yakin, itu nanti kerja resepnya, karena ini kan ilmu metafisik, jadi harus yakin dulu baru ada nanti keajaibannya. Beda dengan ada obat yang secara fisik atau obat dari obat kimia, obat dokter gitu kan, itu fisik dulu ya. Jadi akhirnya di situ fisik dulu baru kemudian sembuh gitu kan. Nah tapi kalau yang ini ya adalah percaya dulu gitu kan. Jadi kalau yang di metafisik itu kebalikannya. Jadi harus ada keyakinan dulu. Kalau yang di obat fisik itu muncul ininya dulu, fisiknya gitu ya. Muncul ada solusinya nih obat gitu kan, baru sembuh gitu kan. Tapi kalau yang di metafisik harus ada yakin gitu ya. Kalau di obat dokter itu yakinnya malah belakangan gitu, udah langsung obat dulu nih kayak gitu kan. Tapi yang di metafisik beda. Maka teman-teman semua yakin itu penting, membantu untuk realisasi dari LOP kita pula ya. Karena pada saat kita LOP itu kan kita sebenarnya ingin ada realisasi solusi ya dari ketidakmudahan di dalam diri kita. Oke, teman-teman semua, itu sebagai intermezzo yang alhamdulillah sebagai informasi baik juga ya untuk menjadi penguat teman-teman semua. Bismillah, teman-teman ada di wadah atau di majelis ya yang tepat, teman-teman nanti untuk bisa selalu
mendownload ya keajaiban. Di samping teman-teman untuk terus bersama Ustadz Nasrullah di dalam pembimbingan atau kelas-kelasnya, misalnya camp offline gitu ya kan, beliau akan ada lagi tuh di tanggal 25 Oktober gitu ya. Yuk merapat semua yang mau ketemu dengan Pak Nas ya, ada 2 hari ya di Jakarta ya. Nanti mungkin dari Bunda Dina akan share ya untuk cara mendaftarnya dan lain-lain apabila ada teman-teman yang mau bergabung bersama. Bismillah, saya dilonggarkan waktunya dengan beberapa jamaah insan muda di sini mau ada di sana juga. Bismillah, saya bisa longgar dan bisa berangkat. Tapi dari peserta insan muda memang ada yang sudah mendaftar. Nah, saya masih afirmasi dan LOP aja ini teman-teman. Bismillah, dilancarkan ya. Oke, sahabat semua, software magnet kaya ini adalah nanti pendukung untuk teman-teman semua dalam melancarkan gitu ya, atau memproyeksikan gambar-gambar yang teman-teman ingin raih gitu ya, yaitu berkaitan dengan ada finansial. Walaupun sahabat semua tidak menutup ada LOP tentang bahagia ya, tentang ketenangan gitu ya, kemudian ada lagi kesehatan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu tetap untuk ditayangkan di sana ya, untuk bisa diproyeksikan. Nah teman-teman semua, kunci pintu rezeki ya, pintu rezeki kita kuncinya ya. Oke, yang tadi konvert ternyata. Oke, kunci pintu rezeki kita ya, kalau rezeki kita kan ada di mana-mana gitu ya, tapi ternyata kunci secara fisiknya itu ada di kepala kita. Itu kuncinya nih, kunci pintunya. Dan maka kepala kita itu tidak boleh untuk ditonyor-tonyor. Teman-teman semua yang punya anak gitu ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai untuk memperlakukan kepala anak-anak kita dengan sepele, karena di sana letaknya dari pintu rezeki untuk anak-anak kita. Nah kepala ini dijaga benar-benar, maka diletakkan ada di atas ya. Dan kemudian ada kombinasinya dengan password apa nih teman-teman? Passwordnya adalah kita atur setiap bangun tidur. Makanya di setiap bangun tidur teman-teman usahakan setelah itu ada hamdalah, ada afirmasi-afirmasi yang baik, ada self-talk, kemudian ada sholat dan lain-lain ya. Maka di situ nanti passwordnya itu sudah bagus ya, udah baik, brilian, sepanjang hari nanti akan mewujudkan nasib-nasib yang baik. Kita perhatikan ya, coba teman-teman bisa membaca atau juga melihat ada di info-info lainnya ya, mungkin ada di media sosial gitu ya, bahwa rutinitas dari setiap orang yang kaya, pengusaha besar, investor ya, pembisnis digital, omsetnya yang MM-an, triliunan gitu, bahkan gurunda kita Ustadz Nasrullah rata-rata punya ritual sakti pagi hari gitu ya. Karena saya ikut juga ada di grup Nuiskin gitu ya. Beliau kan kalau yang sama Bunda Yuni kan Bismillah ya, kalau saya tidak tepat mohon maaf, tapi Bunda Yuni memang ada di sana ya, di Nuiskin itu, di apa namanya, produk ya yang membawa jalan-jalan keluar negeri Ustadz Nas bersama Bunda Yuni itu kan di situ ya, produknya seperti halnya di sini kayak SR12 gitu karena ada ininya ya, herbalnya gitu kan secara luar negeri gitu, kemudian ada alat-alat kecantikannya juga gitu ya. Nah di setiap pagi itu ada afirmasinya gitu, ada, saya juga dikirimin, silakan Bunda dibaca ini gitu kan, untuk yang Nuiskin itu. Nah bentuknya apa saja nih, kalau ada di sekeliling kita atau ada di dalam diri kita, atau teman-teman bisa lihat YouTube-nya Ustadz Nas ya. Di sana ada menulis, journaling. Kalau kita buku data, buku syukur gitu ya, buku LOP gitu kan. Kemudian ada lagi baca Al-Quran, kita pakai zikir 3A gitu kan. Ada yang ngobrol dengan diri sendiri, memakai kaca dengan tepeng-tepeng gitu ya, yang saya sudah dulu sampaikan ya, ada kelasnya tepeng-tepeng penarik rezeki gitu kan. Lalu afirmasi yang teman-teman juga sudah dapatkan ya, ada di grup, baik di grup privat RFF LOP maupun di terapi syukur sadar nafas, itu kan ada tuh ya, daily rutin gitu ya, daily rutin. Nah itu teman-teman bisa rutinkan, karena apa? Itu adalah password gitu ya, passwordnya dari teman-teman membuka, ada software ya di bawah sadar kita, software di sana kelihatannya tidak nyata gitu ya, tetapi nanti mudah sekali membentuk ada fisik gitu. Fisiknya apa? Fisiknya adalah
benda-benda yang kita LOP-kan, misalnya ada uang, ada mobil gitu kan, ada rumah, ada emas dinar dan lain-lain. Nanti mewujud itu teman-teman, ya. Maka jangan ditinggalkan. Nah, sahabat semua, pikiran kita itu bagaikan ladang. Ladang yang sangat gembur gitu. Kalau pagi hari kita tanamin seperti itu tadi, gitu kan. Ditanam ada afirmasi, ditanami dengan ada ibadah, ada baca Al-Qur'an gitu kan. Tetapi coba teman-teman, apabila pagi hari gitu ya, kita tidak sempat ya membaca itu, yang terjadi bagaimana nih? Buka mata langsung inget, wah tagihan saya gitu kan, beban yang ada, lalu stres, cemas karena nanti akan datang debt collector gitu kan. Lalu yang bisnis kenapa tidak jalan gitu ya. Lalu ada selanjutnya ada takut ya, ada takut gagal gitu ya. Maka sepanjang hari teman-teman semua kalau bangun tidur yang terasa adalah tekanan, kecemasan ya, nanti teman-teman akan mendapatkan sepanjang hari itu adalah drama-drama yang tidak menyenangkan, kejadian-kejadian yang melelahkan, murung, lesu, pesimis, uring-uringan gitu kan, cepat tersinggung gitu kan. Karena apa? Karena pada waktu pagi hari softwarenya itu software yang maaf gagal setting gitu kan ya, tidak setting yang mulia, kemuliaan di sana, tetapi adalah setting dari hal-hal yang membuat gugur di sepanjang hari. Maka lakukan sebaliknya teman-teman, coba tanam benih-benih syukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Karim atas nafas ini. Lalu visi besar teman-teman apa? Tujuannya jelas. Lalu di sana untuk bisa ditanam ada ketenangan. Maka sepanjang hari teman-teman akan dikawal ya. Dikawal oleh pasukan, bagaikan pasukan malaikat yang membuka jalan-jalan kekayaan, jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan keberlimpahan dan keajaiban. Maka zikir hamdalah atau terima kasih itu sangat penting sekali. Terima kasih ya Allah, ambil nafas. Atas udara ini sangat mewah sekali. Coba Anda bisa nafas 3 menit aja, enggak usah 5 menit gitu ya. 3 menit masih mungkin masih bisa ya, 5 menit gimana gitu ya. 3 menit juga panjang banget ya. Terima kasih atas nafas yang aku hirup, betapa nikmat dan mewah sekali ya Allah. Tarik nafas lagi. Terima kasih ya Allah atas kesehatan bagi tubuhku selama ini. Aku semakin hari semakin sehat. Rasakan kesehatan teman-teman saat ini, di sini, sekarang ini juga. Pikirannya jangan ricuh ya, jangan ribut gitu kan. Jangan kemana-mana dulu, rasakan sekarang ini gitu. Nikmatnya duduk kita ya setelah bangun tidur, kemudian ambil nafas, lepaskan gitu kan. Kadang kan pikiran kita kan udah lari tuh ke masa depan gitu kan. Udah loncat tuh ke masa lalu gitu kan, dengan ada kepahitan. Nah, terlupa nih, ndak ingat bahwa sekarang ini penuh keberlimpahan dengan ada nafas itu, rezeki yang tak terhingga. Terima kasih atas uang yang masuk berlimpah seumur hidupku. Terima kasih atas rezeki yang masuk, uang yang masuk dari banyak sisi tak terduga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di sini saat ini sekarang ini juga ya Allah, terima kasih. Nah, baca itu teman-teman. Kalau misalnya ndak mudah bangun tidur kok aku buka HP Bunda, oke, di print. Pakai lembaran, contoh kayak gini, atau dicatat, nanti langsung dibaca gitu. Atau sudah hafal ya tinggal dihafalkan, kan tinggal dihayati gitu ya. Nah, pagi hari setelah terima kasih kirimkan ada cahaya cinta ke orang-orang nih, teman-teman semua. Siapa nih yang mau dikirimkan? Terutama adalah yang mengganjal ada di hati, ada yang tidak nyaman ada di hati. Kan teringat itu kadang bangun tidur langsung kirimkan sinyal cinta. Ya, sending love di sana, kirimkan penuh dengan kemuliaan. Jangan langsung kayak gini, berikan kemuliaan kepada mereka sehat gitu. Ada yang tanya kayak gitu, Bunda kalau saya kayak gitu gimana? Ya itu ambil cepatnya. Nanti layar itu tidak jelas. Kita kan butuh layar yang jelas, benar enggak teman-teman? Kita kan butuh layar yang jelas. Layar itu apa nih? Nasib kita, ya kan? Maka harus diamati satu persatu. Muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah. Berikan dia umur yang panjang, rezeki 100 juta, rezeki 1 miliar. Yang mau teman-teman ada proyek lebih tinggi. 100 juta enggak mau saya Bun, oke 1 miliar gitu kan. Bunda kebanyakan 1 miliar, oke mau berapa? 500 juta, oke tengah-tengahnya.
sampaikan ke orang itu satu persatu agar gambarnya jelas, gitu kan. Waktu masih panjang kok, gitu kan. Nah itu kita masih melukis gambar untuk sendiri, teman-teman. Pada waktu kita sampaikan di sana, orangnya ngangguk, teman-teman ngangguk bercahaya, sudah jelas. Satu orang lagi ganti, doakan. Satu orang lagi ganti, jangan serampangan, teman-teman. Ya, satu persatu, gitu kan. Bangun tidur bisa Ayah Asari, lalu nanti 3A-nya setelah ambil air wudhu, gitu kan, nggak harus penuh satu waktu itu, gitu kan. Nah bisa dibagi, itu kan ada nanti 3A gitu ya, zikir malaikat. Nah itu nanti setelah sholat tahajud, gitu kan ya. Nah bisa diatur setelah bangun tidur, gitu kan, yang terima kasih ini. Lalu misalnya Bunda aku cuma doa hamdalah aja kemudian langsung ambil air wudhu, boleh, enggak apa-apa. Yang penting antara 5 menit sampai 20 menit isi ini. Karena pada waktu 5 menit sampai 20 menit ini kondisi dari gelombang otak teman-teman itu masih dalam kondisi alfa theta gitu, theta alfa. Jadi masih tenang sekali, masih kriip-kriip gitu. Nah, mudah sekali di booster atau di setting dengan ini, teman-teman. Nah, pada saat teman-teman mendoakan nih 10 orang kan, satu diliatin tuh satu lagi, Bunda aku masih 5, enggak apa-apa, nanti di 5 sholat lainnya kita doakan lagi orang lain, doakan lagi siapa yang teringat, satu persatu seperti itu. Nanti klik saya sudah ngerjakan, gitu loh teman-teman. Ya, nanti klik saya udah ngerjakan. Yang penting rutin dikerjakan. Nah, saat teman-teman itu mendoakan orang lain, sebenarnya teman-teman masih memberikan data ke dalam diri. Dalam scientificnya gitu ya. Alam semesta ini tidak melihat teman-teman itu masih mendoakan orang lain, tidak melihat teman-teman. Tetapi alam semesta melihat teman-teman masih memasukkan data. Data apa? Data kemuliaan, data rezeki yang berlimpah, data kesehatan, data umur yang panjang, data kebahagiaan, data 100 juta, data 500 juta, itu teman-teman. Nah, setelah data itu masuk, kemudian memancar ke layar, mantulnya kemana? Kepada pelakunya. Itu teman-teman, ketemulah ada hadisnya dari Rasulullah. Siapa yang mendoakan baik kepada orang lain, maka akan dia dapatkan seperti apa yang dia doakan. Gitu loh teman-teman. Ini kan ketemu hadisnya, betul enggak? Akhirnya seperti itu, hadisnya ketemu. Karena apa? Pada waktu kita doakan orang lain, data masuk ke dalam diri, lalu mancar ke layar, gitu kan? Proyeksinya mancar, lalu mantul kembali ke dalam diri kita. Nasib berubah. Sampai kapan Bunda saya belum berubah? Nah, di sini masih OTW. Bisa jadi itu tadi ya, gambar tidak jelas. Kemudian bisa jadi di dalam pertengahan hari teman-teman ada emosi. Teman-teman ada garis kebenaran. Teman-teman ada keinginan yang melekat. Itu gambarnya burung lagi gitu. Maka bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jangan ke-trigger teman-teman. Itu ujiannya, itu tantangannya. Si paham ya sampai sekarang ya, sampai di sini ya. Maka pada saat belum ajaib jangan disalahkan mentornya gitu kan. Jangan disalahkan ilmunya, tetapi koreksi ke dalam gitu. Saya di mana tadi ya, kepleset ya gitu ya. Saya tadi apa wajahku terlihat ini ya apa namanya ketekuk-tekuk gitu kan. Apa aku kurang menyapa orang lain? Apa saya kurang memuliakan orang lain gitu kan? Apa saya kurang mendoakan gitu kan? Apa tadi saya jutek ya sama orang gitu kan? Itu bawah sadar teman-teman ya kan? Maka istighfar gitu ya. Nah, latihannya teman-teman semua dikerjakan. Untuk apa? Untuk mewujudkan realita di kehidupan kita itu seperti apa yang kita doakan, dengan penuh syukur, dengan banyak bahagia di sana, mendoakan juga finansial membaik untuk orang lain. Maka keajaiban dan juga kejadian-kejadian semakin baik, semakin ajaib, kesempurnaan-kesempurnaan di dalam kehidupan teman-teman, walaupun sempurna punya Allah ya, kebaikan-kebaikan selanjutnya itu mulai berdatangan kepada teman-teman. Dan ini sahabat semua bukan kalimat-kalimat yang hanya sekedar manis ditulis, bukan, tetapi ada basis dari keilmuannya, basis dari saintifiknya, ada dasar spiritualnya, ada hukum resonansinya. Maka tidak hanya sekedar wah ini sih kata-kata manis aja, enggak teman-teman.
Kalau ikuti, maka akan terjadi nyata seperti apa yang tertulis di situ, seperti apa yang didawamkan, dirutinkan. Dan bahkan ada dalil-dalil di dalam Al-Quran, di hadis, itu ada semua teman-teman. Pagi hari kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah, ya Allah, Engkau yang maha terpuji, yang membangunkan kami setelah ditidurkan, dan kepadamu kami dibangkitkan. Itu kan berarti tanda kita bersyukur. Lalu setelah itu pegang dada kiri dengan tangan kanan, menyapa, rutinkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah faghfirli. Nah, ini teman-teman rutinkan ini. Maka Rasulullah katakan, pada saat teman-teman rutinkan membaca ini, maka pada saat teman-teman langsung mengambil air wudhu, melakukan sholat, maka sholatnya akan diterima. Apabila teman-teman berdoa, doanya akan dikabul. Pada waktu teman-teman mohon ampunan kepada Allah, bertobat, akan diampuni. Akan muncul maghfirah, muncul kasih sayangnya Allah untuk teman-teman. Maka setiap pagi hari bangun tidur adalah momen yang penting. Ini software kaya, teman-teman. Disitulah sistem saraf kita, gelombang otak dan jiwa kita sedang dalam kondisi yang paling bagus, paling subur untuk bisa diprogram. Ibaratnya seperti fresh install gitu ya. Di sana gembur sekali. Maka jangan sampai salah input ya, tidak tepat input di awal sistem kita di pagi hari. Apabila error nih sistemnya seharian, maka nanti yang terjadi adalah drama-drama yang tidak menyenangkan seperti di awal tadi saya sampaikan. Tetapi ketika kita tahu caranya memasukkan program software keberlimpahan yang membuat rezeki kita akhirnya mengalir deras, itulah jalan tol kita menuju kesuksesan. Set up, teman-teman, itu energi batin kita di set up gitu ya, terbaik setelah kita bangun tidur. Di sana nanti pikiran bawah sadar kita bagaikan tanah yang sangat subur, sangat gembur untuk terkena siraman air yang sangat menyejukkan. Maka pagi hari itu adalah momen yang paling krusial, paling penting untuk mengeset kembali pikiran, untuk bisa menghadapi tsunami kehidupan yang seperti apapun. Teman-teman nanti tetap bisa, wow, keren, alhamdulillah, dalam kondisi tenang. Siapapun nih teman-teman yang memulai pagi hari dengan mengingat Allah, dengan bersyukur, maka ditambahkan tuh keajaibannya, ditambahkan perlindungan Allah, keberkahan, kelapangan rezeki akan mengikuti teman-teman semua sepanjang hari. Tiap pagi program positif, lalu tiap pekan seperti ini kerjakan, bahkan ada yang 2 kali, ada yang offline ikut, bulanan ada SJMR THMR, tahunan ada mau camp offline ya. Kemudian bulanan yang di Arta ada Zoom Infak terbaik. Maka nanti vibrasi akan meningkat, nasib pun akan mudah membaik. Nah, saya ingin sampaikan tanda-tandanya apa Bunda dari vibrasi yang sudah membaik, yang menaik. Saya belum tahu vibrasinya Bunda. Nah, teman-teman semua bisa dicatat ya. Pada waktu teman-teman sudah merutinkan dan itu tepat mengerjakannya ya, nanti akan terjadi vibrasi yang menaik, frekuensi berlimpah, ada tanda-tandanya. Kurang lebihnya yang pertama, mulai terasa ketenangan meskipun keadaan belum sempurna. Masih ada persoalan tapi hati tenang, lapang, nyaman, tidak mudah panik gitu. Udah tenang aja gitu kan. Contohnya apa nih? Tanggal tuir gitu ya, tanggal tuir, uang menipis gitu ya. Tanggal udah tidak mudah lagi nih, uang menipis gitu, tapi tidak gelisah gitu. Saat ada persoalan juga tidak panik ya, tetap yakini bahwa nanti akan ada Allah yang maha mencukupi, nanti akan ada solusi. Nah, itulah energi ketenangan teman-teman, energi magnet rezeki yang pertama ya. Jadi muncul ketenangan luar biasa, yakin Allah maha menolong. Yang kedua, semakin ada muncul rasa bersyukur atas hal-hal kecil. Kalau dulu ya ada hal-hal besar aja nih disyukuri, wah aku dapat nih transferan 25 juta baru, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah gitu kan. Kalau dapat traktiran temen ya kayak gitu aja gitu kan. Tapi sekarang enggak nih ya, sekarang enggak.
hal-hal besar bersyukur gitu ya. Tetapi ada hal kecil pun, contoh secangkir teh ya di pagi hari. Terima kasih Mae, Masya Allah enak banget gitu kan. Padahal tawar. Ya kan minumnya harus dikurangin gitu ya, yang manis-manis gitu. Minum aja stevia gitu ya, produknya Pak Nas promo gitu ya. Nah, pakai stevia itu. Nah, tehnya teh apa nih? Secangkir teh panas gitu ya. Itu terima kasih Mae gitu. Tanda terima kasih ke Allah itu disampaikan ke Mae. Terima kasih ya Mae. Alhamdulillah. Baik banget buatin aku teh gitu kan. Rasanya tuh mewah sekali padahal cuma teh gitu ya. Kemudian sejuknya ada angin ya di sore hari, ya tawa dari anak cucu kita itu rasanya kayak nyaman, indah sekali, membuat kita tuh kayak kaya raya gitu, bahagia. Nah, pada saat teman-teman semua energinya melembut seperti itu, penuh dengan rasa syukur, tenang, senang, damai, maka uang awet di dompet teman-teman. Ini kuncinya ya. Ternyata uang untuk bisa awet ada di dompet kita, di kantong kita. Bukan berarti digenggam ya, digenggam. Wah, saya enggak mau donasi nih, aku enggak mau sedekah, enggak mau iuran RT gitu kan. Aku enggak mau iuran masjid, bukan gitu kan. Tapi nanti pada saat dibayarkan itu nanti akan datang lagi awet di situ uangnya. Tetapi kalau kita panik, cemas, khawatir, takut, uang itu enggak betah teman-teman. Ada di tangan kita, di dompet kita itu enggak betah gitu kan. Karena uang itu adalah kekayaan yang frekuensinya itu bahagia, tenang, damai, syukur di atas rata-rata mengkristalisasi. Yang saya sampaikan kemarin-kemarin, mewujud menjadi uang. Nah, kalau frekuensi diri kita itu adalah kepanikan, ya marah-marah, ya kemudian ya maaf ya julid gitu kan dengan tetangga atau mungkin tidak ramah dengan pasangan gitu kan, yang terjadi ya uang cepat lenyap dan habis teman-teman. Maka harus baik-baik tuh ya dengan pasangan tercinta gitu ya, dengan anak-anak gitu ya, walaupun seperti apapun, aku ndak suka kayak gini kayak gitu, ndak ada apa-apa, yang salah siapa, aku kok kayak gitu. Pokoknya ambil jurusnya apa nih, istighfar, turunkan garis kebenaran setiap ada tumbukan apapun, bukan di luaran yang tidak tepat, bukan di luaran yang salah, bukan Allah yang salah, kenapa aku yang mendapatkan ini, bukan, tetapi siapa yang salah? Saya yang tidak tepat. Tadi di bawah sadar kali saya melakukan ini, itu, dan lain-lain. Praktekkan teman-teman. Ambil cerminnya, cepat nanti sekali untuk ajaib. Ya, oke. Lalu tanda teman-teman vibrasinya meningkat apalagi? Teman-teman dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Nah itu keren banget ini ya. Orang-orang yang positif itu mulai mendekat. Tiba-tiba saja lingkaran pertemanan berubah. Nah, nanti teman-teman semua bertemu dengan orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang mendukung, mensuplai energi baik. Teman-teman sudah mulai belajar, betah sekali berlama-lama ada di Zoom seperti ini. Nah, ini tandanya vibrasi sudah menaik. Nggak tahu tuh lingkaran orang-orang yang toksik yang dulu tuh pada kemana ya, minggir dengan sendirinya gitu ya. Nah, sekali waktu mungkin kita ketemu tuh dengan orang yang toksik, tetapi nanti akan ada cara gitu untuk mempositifkan dia. Tenang aja gitu, nanti akan ada cara alam semesta yang bekerja gitu. Nah, karena hukum energinya seperti apa nih teman-teman? Energi yang sama itu akan saling mendekat teman-teman. Saya pernah latihan ya waktu itu di Semarang, ilmunya psikotronika, sebelum ada money rezeki. Sama-sama diem merem gitu. Nah kemudian duduk gitu kan, tiba-tiba itu yang satunya ya di sebelah sebelah kiri nih, sebelah sini itu tuh loncat-loncat gitu. Nah yang di sebelah kanan loncat, sama saling dekat kayak gini langsung gitu. Jadi kayak sebelahan gitu kan. Diterangkan ini energinya kalau sama kayak gini nih, tarik menarik saling mendekat gitu. Diibaratkan seperti itu teman-teman, padahal dia merem gitu, tapi loncat-loncat sendiri gitu, kayak kodok itu loncat sedikit kayak gitu. Saya memang melihat semata-mata, kok bisa kayak gitu ya gitu. Kok bisa. Nah menggambarkan kita juga di alam semesta seperti itu. Apabila kita sudah positif, nanti kita mendekat dengan orang positif atau kita didekatkan dengan orang yang baik. Itu teman-teman. Dan sebaliknya, kalau kita tidak positif, ya yang didekatkan atau kita mendekatnya dengan orang-orang yang tidak positif. Ciri keberlimpahan berikutnya. Teman-teman nanti sudah tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Coba cek sekarang. Teman-teman pada saat ada orang lain ajaib, rasanya,
gimana sih kok dia yang ajaib lagi aku kok enggak sih kayak gitu apa tidak. Atau teman-teman gitu, Masya Allah amazing banget nular-nular tapi sinnya bersih gitu. Coba teman-teman cek, ini yang tahu diri teman-teman sendiri ya, hati teman-teman. Jadi kalau saya kok udah enggak ada iri ya malah seneng kayak gitu, nah itu tandanya sudah keberlimpahan teman-teman, vibrasinya sudah baik. Nah teman-teman saat melihat orang sukses itu happy ya, senang, bahagia, maka teman-teman semua bawah sadarnya mengatakan dia bisa, saya juga nanti bisa gitu. Karena vibrasinya teman-teman udah nyampe frekuensinya keberlimpahan bukan kekurangan lagi. Maka pada saat teman-teman nanti melihat sahabatnya kok bisa ya, saya juga nanti bisa. Nah tinggal doakan gitu. Udah ndak ada kekotoran hati sama sekali ndak. Masya Allah ya, Masya Allah dia kok dapat ini ya di SGS, keren banget, aku bisa nanti. Kayak gitu aja, gitu kan, aku bisa nanti, gitu kan. Jadi udah ndak ada kotor atau ndak ada toksit apa Bismillah gitu kan. Tinggal doakan, muliakan, lalu LOB ya. Apa lagi nih teman-teman, tandanya lagi ya, tandanya lagi. Tadi kan tandanya sudah ndak ada iri lagi ya. Kemudian yang selanjutnya ditandai ya tanda-tanda dari vibrasi yang sudah menaik, frekuensi yang sudah berlimpah, rezeki kecil-kecil dari teman-teman semua mulai berdatangan tak terduga gitu ya, karena tadi disyukuri dari hal-hal yang kecil, dari teh di pagi hari, kemudian suasana sore yang menyenangkan. Nah kemudian teman-teman ditraktir nih oleh teman, alhamdulillah terima kasih, tapi enggak minta ya. Jadi pengamal magnet rezeki itu tidak meminta-minta, tidak, tetapi saat diberikan ya itu adalah keajaiban, alhamdulillah. Kemudian dapat bonus gitu kan. Ini tanda-tanda gitu kan. OTW nanti ada keajaiban besar berdatangan. Peluang-peluang sederhana berdatangan. Nih ada tawaran SA12 gitu. Ada tawaran nih mau nabung dinar gitu kan. Kemudian tawaran lagi mungkin bisnis apa teman-teman di sana ada tampil di layar, ada tampil di depan teman-teman semua. Itulah sinyal-sinyal bahwa pintu keajaiban yang besar untuk teman-teman itu akan terbuka dengan segera. Maka ambil peluang itu teman-teman ya. Selanjutnya intuisi teman-teman makin menguat. Ya ditandai dengan apa? Ditandai teman-teman mau untuk bisa ngambil keputusan ini gitu kan. Teman-teman untuk bisa memberikan ada ide-ide terbaik, kemudian langkah-langkah itu kayak semakin dikuatkan oleh bisikan-bisikan gitu kan. Kamu harus ngerjakan ini, kamu harus begini begitu gitu kan. Ternyata teman-teman itulah bimbingan dari Allah yang melalui alam semesta raya ini ya, untuk memberikan ada petunjuk kepada teman-teman melalui intuisi kan di situ kan, melalui intuisi yang menguat karena teman-teman sudah selaras dengan semesta raya itu. Nah intuisi itu apa? Intuisi adalah kata batin yang dihadirkan karena teman-teman sudah mengasah hati gitu, sudah membuka perisai, lalu muncul ada cahaya. Nah cahaya di sana pada waktu kita melihat ada jalan ke depan kayak terang benderang, kemudian di telinga seperti ada bisikan gitu. Coba teman-teman sudah peka seperti itu atau belum gitu ya. Lalu yang selanjutnya ditandai vibrasi yang sudah menaik, frekuensi yang berlimpah adalah teman-teman merasakan hatinya damai, tenang, senang, bahagia. Nah bahagianya di mana? Bukan saat menerima uang aja, menerima keajaiban aja, bukan, tetapi saat memberi aja itu juga bahagia. Sudah tidak takut lagi memberi donasi, memberi ada MR box, memberi ada ini jatuh tempo Bunda Dina udah ini, wah sebelum Bunda Dina WA nih aku udah transfer dulu gitu. Karena apa? Hatinya udah tenang gitu kan. Di sana justru teman-teman sudah tidak takut kekurangan uang lagi gitu. Wah nanti gantinya banyak nih gitu. Justru malah bahagia pada saat teman-teman semua diingatkan. Alhamdulillah Bunda Dina diingatkan ya pun, oh, kadang aku tuh banyak sekali ininya aktivitasnya. Jadi terima kasih ya Bunda Dina, segera saya transfer kayak gitu. Jadi udah ndak berat lagi, cuma karena memang harus diingatkan gitu ya. Ya akhirnya dia seneng gitu kan. Nah di sana teman-teman semua bahagia saat berbagi, memberi dan berkontribusi. Bunda Teti Nurhati untuk bisa ya disampaikan ke tetangga, ke teman, ke saudara ya, dikabarkan bahwa di Arta MR itu ada kelas keren gitu, yang mau ajaib, yang mungkin masih ada keluhan dan lain-lain, siap Bunda, wah nanti saya kabar-kabarkan ya gitu.
Jadi udah dengan senang hati gitu mengabarkan gitu ya, karena di sini nanti Bunda Teti Nurhati akan memanggil tuh keajaiban yang lain gitu. Pada saat Bunda Teti menyampaikan ada kabar gembira bahwa Magnetis Rezeki ini mensolusikan dari berbagai persoalan dan bisa banyak menciptakan keajaiban di impian-impian kita semua, maka Bunda Teti itu masih memanggil keajaiban untuk Bunda Teti dan keluarga Bunda Teti. Gitu, Bun. Pada saat kita bersiar sebenarnya kita masih memanggil keajaiban. Pada saat kita bercerita kita sebenarnya masih memanggil ada keberlimpahan itu. Maka jangan berat untuk bercerita teman-teman, jangan untuk sendiri. Jangan, tapi bagikan, sampaikan. Ketemu siapa ngomongnya, ngomongnya pengennya gatel aja, pengen ngomong mana rezeki kayak gitu. Sampaikan. Kalaupun ada SMR di dekat teman-teman, ajak ke SMR THMR. Kalaupun wah enggak mudah nih SMR THMR, udah yang mudah nih online gitu kan. Itu tandanya teman-teman semua berlimpah tuh energinya ya. Nah, kemudian bila ini semua sudah ada di teman-teman, kurang lebih 7 tadi ya tanda-tandanya ya, sudah ada pada diri teman-teman, jangan berhenti hanya di situ, lanjutkan. Karena keajaiban besar itu sudah mulai menanti tuh di depan teman-teman, maka lanjutkan riadohnya, lanjutkan tambah energi baiknya, tambah bersyukurnya. La ing sakartum la azidannakum. Tambah tebarkan energi briliannya. Mungkin ada teman yang mungkin minta solusi, sampaikan solusinya. Kemudian biar nanti ikut belajar bareng, karena kan tentu ingin mendownload ilmu yang lebih lagi. Yuk bareng-bareng belajar kayak di sini kan akhirnya pada belajar bareng. Itu. Nah, nanti pada waktu teman-teman sudah tergerak seperti itu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala yang melalui alam semesta raya ini siap datangkan keajaiban-keajaiban dan keberlimpahan serta kebahagiaan di kehidupan teman-teman semua. Hidupnya makin berkah, makin bahagia, makin berlimpah. Alhamdulillah. Demikian teman-teman semua. Sober magnet kaya. Terapkan, maka teman-teman semua berlimpah ruah. Alhamdulillah. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.